Episode 7 Tuan Muda Penakluk Surga, selamat datang di Sobat Bang Ox. Kita langsung lanjut ceritanya. Subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari kita mulai. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa gravitasi yang dialami oleh para penantang sebelumnya di penghalang gravitasi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gravitasi mengerikan yang dia alami sekarang. Jika memang demikian, bagaimana mungkin seorang murid yang telah menderita ketidakadilan sebesar itu berani menantang 3 ujian? 8 anak tangga yang sunyi. Dengan benih jiwa yang menyembuhkan lukanya, kerusakan yang dideritanya tentu saja tidak separah sebelumnya. 8 langkah terpencil, 1 langkah mencakup 8 area terpencil. Dalam benaknya, ia seharusnya bisa langsung muncul di ambang pintu dengan menggunakan 8 langkah kehancuran. Namun, yang mengejutkannya, ia hanya membutuhkan 4 langkah untuk menggerakkan tubuhnya sejauh 8 meter. Ini sangat berbeda dari biasanya. Kekuatan gravitasi yang dahsyat sungguh luar biasa. Lu Ming berdiri dengan cemas di ambang pintu, tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Ia semakin yakin bahwa Gu Chen akan berhasil dalam tantangannya. Pada titik itu, jika kita menghukum mereka atas ketidakadilan, mereka akan benar-benar hancur. Tetua Wei menatap ekspresi khawatir Lu Ming dan senyum dingin muncul di wajahnya. Lu kecil, kau masih terlalu muda. 3 gerbangku bukanlah tempat lain. Tenang saja. Sedikit rasa malu muncul di wajah Lu Ming. Dia telah overestimated Gu Chen. Bagaimanapun juga, ini adalah aula Sang Wan. Tetua Wei mengangkat tangannya dan dengan lembut menepuk bahu Lu Ming. Menenangkannya dengan suara yang dalam, jangan khawatir. Aku sudah memerintahkan agar gravitasi disesuaikan dengan tingkat kesulitan untuk seorang seniman bela diri alam rodaki tingkat 9. Tingkat gravitasi ini adalah sesuatu yang bahkan mereka yang berada di puncak tingkat ke-9 alam rodaki, atau bahkan mereka yang berada di tingkat ke-9 alam pendirian fondasi, tidak dapat berhasil menantangnya. Tetua Wei semakin angkuh saat berbicara, belum lagi murid yang baru diinisiasi ini, yang tingkat kultivasinya paling tinggi berada di tingkat ke-6 alam rodaki. Bagaimana mungkin dia bisa berhasil dalam tantangan ini? Selain itu, rintangan gravitasi sangat melelahkan bagi para penantang, jadi mereka yang ikut mempersiapkan banyak pil sebelumnya untuk membantu mereka pulih. Anak itu tidak membawa apapun, jelas sekali dia tidak menyiapkan pil apapun. Tanpa pil untuk membantu memperbaiki tubuhnya, peluangnya untuk keluar dari sana semakin kecil. Setelah mendengar kata-kata itu, kecemasan Lu Ming akhirnya mereda sepenuhnya. Ia mengepalkan kedua tangannya memberi hormat dan tersenyum kepada Tetua Wei, sambil berkata, Tetua Wei, aku berhutang budi padamu kali ini. Aku, Lu Ming, akan melakukan yang terbaik untuk membantumu di masa depan. Tetua Wei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum puas, Lu kecil, kau terlalu baik. Itu hanya sebuah bantuan kecil. Bocah sombong dan bodoh seperti ini harus diberi pelajaran seperti ini agar dia mengingatnya. Ledakan. Pintu batu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan sesosok berwajah pucat dan terengah-engah muncul dari lorong panjang itu. Dia sudah keluar. Kerumunan di luar gerbang batu itu berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah tempat pembakar dupa di mimbar komando. Dupa di dalam wadah pembakar tampak sudah habis terbakar, tidak ada satupun bara api yang terlihat. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebarkan abu yang tersisa setelah dupa terbakar. Percikan api merah menyala muncul dari atas. Dupa itu belum habis terbakar. Itu artinya dia berhasil dalam tantangannya. Menyadari hal ini, kerumunan orang memandang Gu Chen dengan terkejut dan tidak percaya. Meskipun mereka tidak tahu bahwa penghalang gravitasi yang dibuka Tetua Wei untuk Gu Chen berada di tingkat alam rodaki, beberapa tingkat lebih tinggi. Namun intuisi mereka mengatakan bahwa, dilihat dari momentum Gu Chen dalam melewati penghalang Ki Pedang, penghalang gravitasi yang telah ditetapkan Tetua Wei untuknya tidak akan mudah dilewati. Seharusnya setidaknya level keempat dari alam rodaki, kan? Jangan remehkan penghalang gravitasi ini, yang baru merupakan tahap keempat dari alam rodaki. Menurut catatan Aula 3 Gerbang, mereka yang dapat melewati penghalang gravitasi ini semuanya telah mencapai setidaknya tahap ke-8 dari alam rodaki. Orang ini adalah murid yang baru diinisiasi. Paling banter, dia baru mencapai tingkat ke-6 alam rodaki. Penghalang gravitasi tingkat ke-4 alam rodaki sudah merupakan tugas yang mustahil baginya. Tapi, orang ini benar-benar menentang takdir. Dia keluar dalam waktu yang ditentukan, berulang kali menghancurkan akal sehat dan persepsi yang sudah tertanam kuat di benak semua orang. Anggota yang tadi berdiri di platform komando mengaktifkan saklar gravitasi itu ambruk lemas ke tanah. Bibirnya mengatup tanpa sadar, dia benar-benar lulus, dia benar-benar lulus. Mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi Gu Chen tahu persis tahap alam rodaki mana yang telah dia lewati melalui penghalang gravitasi. Di bawah pengawasan Tetua Wei lah penghalang gravitasi disesuaikan ke tahap ke-9 alam rodaki. Aku mungkin melakukan kesalahan karena terburu-buru. Tetapi apakah mata Tetua Wei salah? Itu pasti penghalang gravitasi ke-9 dari alam rodaki. Dahulu kala, ada seorang murid di alam mata air Ki yang ingin menguji seberapa kuat gravitasi di tingkat ke-8 alam rodaki. Dia masuk dan tidak pernah keluar lagi. Ketika petugas yang berwenang menemukannya, tubuhnya telah hancur berkeping-keping dan tersebar di mana-mana.
Ini baru di level ke-8, namun menyebabkan seorang murid di alam roda roh meledak dan mati. Bagaimana jika itu di level ke-9? Seberapa kuatkah itu? Tidak ada yang tahu. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Anak itu tidak membawa ramuan obat apapun saat masuk. Tetua Wei, yang tidak jauh darinya, berubah warna menjadi semerah hati. Aku baru saja memerintahkan anak buahku untuk menyesuaikan penghalang gravitasi ke tingkat ke-9 alam roda Ki. Jadi bagaimana orang ini bisa keluar begitu saja? Penghalang gravitasi di tingkat ke-8 alam roda Ki bahkan dapat menyebabkan seseorang dari alam mata air Ki meledak dan mati. Apalagi penghalang gravitasi di tingkat ke-9 alam roda Ki. Sangat tidak mungkin untuk berhasil dalam tantangan ini. Sialan, benda itu mengembalikan gravitasi saat aku pergi. Kan? Berani-beraninya ia tidak mematuhi perintahku, ia sudah lelah hidup. Tetua Wei mengepalkan tinjunya dan menatap operator itu dengan tajam. Operator itu merasakan tatapan membunuh Tetua Wei, dan wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin menyedihkan. Jarinya yang gemetar menunjuk ke penunjuk yang menunjukkan jumlah siklus gravitasi 9 siklus. Ini, tatapan tajam Tetua Wei membeku dan dia berdiri di sana dengan tercengang. Itu sama sekali tidak salah disetel. Dia benar-benar lulus 9 putaran uji gravitasi. Baru saja, dia dengan percaya diri meyakinkan Luming bahwa Gu Chen tidak akan bisa keluar dari dalam, yang membuat Luming semakin menyukainya. Siapa sangka begitu dia selesai berbicara, Gu Chen langsung keluar. Bukankah pria ini baru saja menampar dirinya sendiri dengan keras di depan Luming? Tetua Wei, bersiaplah untuk ujian ketiga. Gu Chen menyeka keringat di dahinya. Langkahnya goyah seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Namun, langkahnya yang goyah ini memancarkan aura yang menakutkan, seolah memberitahu semua orang. Dia akan terus terhuyung-huyung seperti ini, tetapi, dia tidak akan pernah jatuh. Dasar bocah, dasar bocah. Sudah kubilang kau tak boleh menyelesaikannya. Tapi kau bersikeras untuk menyelesaikannya. Dilihat dari ekspresimu, kau tahu kau juga membenciku. Wajah Tetua Wei memerah saat ia diam-diam memutuskan, aku hanya ingin memperbaiki hubunganku dengan Luming. Sekarang, aku harus membunuhmu. Jika aku tidak membunuhmu, aku bukan Wei Zixing. Luming diam-diam melirik Wei Zixing, mengumpat dalam hati. Bajingan tua ini berjanji akan membunuh Gu Chen. Bagaimana dia bisa lolos? 9 roda gravitasi? Aku akan bodoh jika mempercayaimu lagi. Bagaimana bisa aku sebodoh ini? Luming tidak punya waktu untuk mengeluh tentang Wei Zixing. Dia segera berlari ke arah Gu Chen, mengutuk dirinya sendiri dalam hati. Aku tahu segalanya tidak sesederhana yang kupikirkan. Karena anak ini bisa lulus ujian energi pedang, dia pasti bukan orang biasa. Dia pasti bisa lulus ujian gravitasi juga. Syukurlah. Syukurlah dia belum sampai ke level ketiga. Jika sudah, itu akan menjadi masalah besar. Aku harus menghentikannya agar tidak menantang level ketiga. Luming berlari kecil menghampiri Gu Chen dan dengan cepat sampai di dekatnya. Karena tahu Gu Chen tidak akan terpengaruh oleh ancaman, dia berkata dengan lembut, anak muda, aku akui, kau jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Gu Chen menatap Luming dengan waspada, khawatir pihak lain mungkin melanggar aturan sekte dengan melancarkan serangan mendadak padanya. Jika dia benar-benar dibunuh oleh Luming, tidak peduli bagaimana sekte menghukumnya, itu tidak akan berarti apa-apa baginya. Aku juga percaya kau bisa melewati rintangan ketiga, tapi melewati rintangan ketiga itu tidak terlalu berarti. Bisakah kau benar-benar membunuh orang yang kau jebak? Paling-paling, kau hanya akan memukulinya. Tapi itu tidak ada gunanya. Kau tidak bisa benar-benar membunuhnya. Itu akan menyinggung orang-orang di belakangnya. Mari kita selesaikan ini secara pribadi. Kembalilah sekarang. Dan saya, sebagai Kapten Balai Penegakan Hukum, menjamin bahwa dalam jangkauan pengawasan kami, tidak akan ada seorang pun yang akan menimbulkan masalah bagi Anda di masa mendatang. Melihat betapa gigihnya Anda menghadapi dua tantangan ini, Anda pasti telah diperlakukan tidak adil. Balai Penegakan Hukum kami akan memberi Anda 10 tael batu jiwa sebagai kompensasi. Bagaimana menurut Anda? Luming menatap Gu Chen dengan ekspresi tulus, kesombongannya yang sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Jika Gu Chen benar-benar lulus ketiga ujian tersebut, para petinggi akan menyelidiki seluruh kejadian, dan apa yang mereka lakukan pasti akan terungkap. Pada saat itu, sebagai kapten tim penegak hukum, dia benar-benar akan berada dalam masalah besar. Gu Chen sebenarnya ingin tertawa, tetapi karena baru saja melewati ujian kedua, tubuhnya terlalu lelah bahkan untuk tertawa dengan benar. Dia hanya memberi isyarat dengan satu sisi bibirnya dan berkata, 10 tael batu jiwa. Kau sangat murah hati. Aku berasal dari tempat kecil, tapi, aku bukan pengemis. Luming sedikit terkejut, tetapi matanya berbinar-binar. Dia segera tersenyum meminta maaf dan berkata, ya, itu kesalahan saya. Jika menurutmu 10 tael terlalu sedikit, saya bisa memberimu 50 tael, atau bahkan 100 tael. Wow, itu banyak sekali. Ketika semua orang mendengar bahwa Luming akan memberikan begitu banyak batu jiwa kepada Gu Chen,
Mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget. Setelah berbulan-bulan bekerja keras dan memberikan sumbangan kepada sekte tersebut, batu jiwa yang mereka terima paling banyak hanya sekitar selusin tael. Lu Ming langsung mengatakan bahwa jika Gu Chen berhenti berusaha melewati tingkat ketiga, dia akan menerima 100 tael batu jiwa. Itu 100 tael. Tentu saja, hal terpenting bukanlah 100 kendaraan ini, tetapi bahwa Balai Penegakan Hukum telah tunduk kepada Gu Chen. Semua orang memandang Gu Chen dengan iri, berharap mereka bisa mengatakan atas namanya bahwa dia tidak perlu melewati 3 ujian tersebut. Gu Chen sangat tenang. Pemuda itu memiliki kebanggaan, semangat, dan martabat unik seorang pemuda. 100 tael kau pikir harga diriku hanya bernilai 100 tael? Jangan sebut-sebut 100 tael, bahkan jika kau memberiku 10.000 tael atau 100.000 tael. Itu tidak ada gunanya. Sudah terlambat seharusnya kau memikirkan ini sejak kau ingin menyakitiku. Wajah Lu Ming langsung memerah. Dan dia mengeluarkan suara melalui gigi yang terkatup rapat. Jadi maksudmu kau ingin menjadi musuh bebuyutanku? Permusuhan berdarah? Gu Chen menatapnya dengan geli. Kau tahu aku dijebak, namun kau tetap memenjarakanku. Sejak saat itu, kita menjadi musuh bebuyutan. Tidakkah menurutmu kau bersikap naif dengan membicarakan hal ini denganku sekarang? Lu Ming mengepalkan tinjunya, wajahnya sangat dingin dan muram. 100 tael batu jiwa, meskipun bukan jumlah yang besar, sama sekali bukan jumlah yang kecil bagi murid sekte luar. Orang lain pasti akan ragu-ragu mendengar jumlah ini. Anak ini memang luar biasa. Dia tidak hanya tidak menyerah, dia benar-benar akan berjuang sampai mati. Lu Ming berada dalam dilema yang nyata. Dia mengira membantu menjebak murid baru hanyalah hal sampingan, tetapi dia tidak pernah menyangka semuanya akan berkembang sampai sejauh ini, benar-benar di luar kendalinya. Tantangan ketiga, hanya tersisa 1 tantangan lagi. Jika Gu Chen benar-benar berhasil melewati tantangan ketiga, maka hari ini bukan hanya soal kehilangan muka, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Dia tidak mau mendengarkan alasan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Lu kecil, kenapa kau terburu-buru? Wei Zixing menyingkir untuk memisahkan Lu Ming dan Gu Chen. Senyum jahat teruk di wajahnya. Kau pikir binatang kecil ini mampu menahan 300 tongkat penghancur jiwa? Sebuah pertanyaan sederhana mengejutkan Lu Ming seolah-olah ia disambar petir. Matanya seperti akan keluar dari rongga matanya. Ia menatap tetua Wei dengan heran dan tergagap. 300 tongkat penghancur jiwa? Tongkat penghancur jiwa ditempa dari bahan khusus. 1 pukulan tidak hanya akan merobek kulit dan daging, tetapi juga akan membuat jiwa bergetar. Jika seorang penantang mampu menahan 100 tongkat penghancur jiwa, para anggota Aula 3 Gerbang, terlepas dari konflik apapun dengan penantang tersebut, harus bertindak adil dan jujur untuk membersihkan nama penantang tersebut. Jika seorang penantang mampu menahan 200 tongkat penghancur jiwa, pemimpin sekte akan turun tangan untuk membersihkan namanya. Namun, apakah semua orang yang menjebak penantang akan dihukum bergantung pada keputusan pemimpin sekte? Namun, jika seorang penantang mampu menahan 300 tongkat penghancur jiwa, baik pemimpin sekte maupun Aula 3 Gerbang tidak dapat mengganggu penantang untuk membersihkan namanya dan dapat membunuh siapapun yang mereka inginkan. Sayangnya, tongkat penghancur jiwa sangat mematikan. Setiap serangannya memadamkan jiwa. Tanpa daya tahan dan ketabahan mental yang luar biasa, sangat sedikit orang yang mampu menahan 100 pukulan. Adapun 200 atau 300 pukulan itu, tidak ada yang berani menantangnya. Dan Aula 3 Gerbang tidak pernah mengizinkan murid manapun yang datang untuk menantangnya untuk benar-benar melakukannya. Tujuan Wei Zixing menyuruh Gu Chen menantang 300 tongkat penghancur jiwa sangat jelas. Yaitu, untuk membunuhnya. Kau bisa mengatasi penghalang energi pedang dan keluar dari penghalang gravitasi tingkat ke-9 alam rodaki. Tetapi kau tidak akan mampu menahan 300 tongkat penghancur jiwa ini. Tongkat penghancur jiwa menghancurkan jiwa. 1 pukulan dapat membuat jiwa korban bergetar 3 kali. Bahkan jika korban memiliki daya tahan terkuat sekalipun, setelah 300 pukulan, korban akan mati karena hancurnya jiwa mereka. Mungkin sebelum 300 pukulan itu selesai, korban sudah menyerah pada rasa sakit yang luar biasa akibat kerusakan parah yang ditimbulkan oleh tongkat penghancur jiwa pada tubuhnya dan pingsan. Lu Ming tiba-tiba menyadari bahwa semua kekhawatirannya sebelumnya tidak perlu. Wei Zixing sudah menjadi tetua di sini begitu lama. Bagaimana mungkin seorang pendatang baru seperti Gu Chen bisa memahami seluk-beluk tempat ini? 300 tongkat penghancur jiwa itu pembunuhan. Anggota Sang Wantang lainnya menatap kosong ke arah Gu Chen, yang bertekad untuk menerima tantangan tersebut. Orang lain mungkin tidak mengetahui kekuatan tongkat penghancur jiwa, tetapi mereka mengetahuinya lebih baik daripada mengetahui berapa banyak uang rahasia yang mereka miliki. Dengan tubuh Gu Chen yang lemah, apalagi 300 pukulan, bahkan 30 pukulan pun akan terlalu berat baginya. Benarkah 300 tongkat penghancur jiwa dapat mengubah sikap Lu Ming? Gu Chen sedikit mengangkat alisnya yang panjang, diam-diam bertanya-tanya apa sebenarnya 300 tongkat penghancur jiwa itu. Tapi, jika dia ingin membunuh Lu Ming, ini satu-satunya cara. Karena itu, apalagi yang perlu dipertimbangkan? 300 tongkat penghancur jiwa. Gu Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, sekarang kita sudah sampai sejauh ini,
Tidak ada alasan untuk mundur. Senyum sinis muncul di wajah berotot Wei Zixing. Dia takut Gu Chen akan menyerah. Jika kau terus bermain, maka kau hanya menunggu kematian. Wei Zixing berbalik dan berteriak kepada anggota yang sedang memanipulasi gravitasi. Wen Jun, pergi ambil tongkat penghancur jiwa. Wen Jun masih terkejut ketika mendengar kata-kata tetua Wei dan segera berlari untuk mengambil tongkat penghancur jiwa. Beberapa saat kemudian, dia muncul sambil membawa tongkat penghancur jiwa sepanjang 3 kaki dengan beberapa jarum di ujungnya dan arus listrik biru mengalir melaluinya. Kemanapun dia pergi, orang-orang di sekitarnya merasa pikiran mereka kosong, dan tubuh mereka berkedut tanpa disadari. Bahkan setelah dia pergi, keringat dingin terus mengalir dari telapak tangan orang-orang itu. Wei Zixing mengambil tongkat penghancur jiwa dan mencemooh Gu Chen. Jika bukan karena aturan sekte bahwa orang yang memegang tongkat tidak boleh melebihi tingkat kultivasi penantang, aku benar-benar ingin mengayunkannya beberapa kali ke arahmu kali ini. Aku ingin melihat berapa banyak pukulan yang bisa kau tahan. Kekuatan tongkat penghancur jiwa bervariasi tergantung pada tingkat kultivasi praktisinya. Jika sekte tersebut tidak memiliki aturan ini, dan tetua Wei sendiri yang menggunakan tongkat itu, diperkirakan tidak ada penantang yang mampu menahan satu pukulan pun. Wei Zixing menyerahkan tongkat penghancur jiwa kepada seorang pria kekar dengan bekas luka di wajahnya, mengenakan jubah biru, di belakangnya, dan memerintahkan, Hao Dong, jangan menahan diri. Baik, tetua. Hao Dong dengan hormat menerima tongkat penghancur jiwa, kilatan dingin terpancar di matanya, dan dia berjalan menuju Gu Chen dengan senyum sinis. Gu Chen menemukan tempat yang bersih dan berbaring di tanah. Asalkan dia bisa menahan 300 pukulan ini, dia bisa membersihkan namanya. Susah, orang-orang dari Aula Penegakan Hukum, dan Pak Tua Wei, kalian semua bisa menunggu kematian saja. Sang pemilik tongkat itu mengangkat tongkat penghancur jiwa, dan dalam sekejap, langit menjadi gelap gulita. Arus biru langit, seperti kuda liar, meraung dan berpacu melintasi tongkat tersebut. Leg pertama, tongkat penghancur jiwa itu jatuh dengan kekuatan seperti gunung yang runtuh. Angin kencang yang dibawanya, seperti gelombang raksasa, menyebar keluar, menyebabkan orang-orang di kejauhan terhuyung mundur beberapa langkah. Memukul. Sebuah pukulan dahsyat menghantam Gu Chen, yang merasakan seluruh tubuhnya mati rasa dan gelombang rasa sakit yang luar biasa. Seperti semut yang menggerogotinya atau bilah es yang menusuk jantungnya. Begitu menyakitkan hingga ia hampir pingsan. Sakit. Ada banyak jenisnya. Gu Chen telah menanggung berbagai macam rasa sakit, bahkan rasa sakit akibat jiwa bela dirinya diekstraksi. Dia berpikir bahwa tidak ada rasa sakit di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan rasa sakit akibat jiwa bela dirinya diekstraksi. Namun sekarang, Gu Chen mulai mengerti bahwa memang ada jenis rasa sakit di dunia ini yang tidak kalah menyakitkannya dengan rasa sakit akibat jiwa bela diri yang dicabut. Terlebih lagi, rasa sakit seperti ini harus ditanggung sebanyak 299 kali. Tubuhnya penuh dengan lubang, dan banyak sekali darah yang mengalir keluar. Keringat panas, seperti uap, mengepul dari kepalanya. Pada saat ini, Gu Chen akhirnya mengerti satu hal. Mengapa si bajingan tua Wei Zixing begitu yakin bahwa dia tidak mungkin selamat? Ini adalah cedera fatal. Tongkat penghancur jiwa, hancurkan jiwa-jiwa. Tanpa kemauan dan daya tahan yang luar biasa, mustahil untuk bertahan hidup bahkan dengan satu tongkat pemukul, apalagi 100. Gu Chen menggertakkan giginya, benih jiwanya berdenyut cepat, melepaskan gelombang demi gelombang kekuatan jiwa bela diri. Aliran energi spiritual, seperti binatang buas yang menerobos langit, terus mengalir ke area yang terluka dan ke dalam sel-sel. Jika kamu bisa bertahan dari 300 pukulan tongkat, kamu tamat. Karena rasa sakit itu, mata Gu Chen seketika dipenuhi dengan niat membunuh yang penuh dendam. Memukul, pukulan lain mendarat, dan rasa sakit serta mati rasa yang sama kembali menyerang area yang cedera. Gu Chen merasakan sakit yang luar biasa hingga hampir tak tahan dan pingsan di tempat. Ketuk-ketuk. Seolah merasakan bahaya yang mengancam Gu Chen, benih jiwa itu berdetak beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Di bawah denyutan berkecepatan tinggi, retakan yang semakin dalam itu sembuh dengan cepat. Teruslah berjuang. Melihat wajah Gu Chen yang pucat pasi, Wei Zixing tersenyum puas. Murid yang tidak patuh seperti ini harus diberi pelajaran. Dengan gembira ia mengangkat lengannya tinggi-tinggi lalu mengayunkannya ke bawah dengan kuat, mengeluarkan perintah yang sangat menyenangkan hatinya. Orang yang memegang tongkat itu dengan cepat meningkatkan kekuatan ayunannya. Luming, yang berdiri di samping, melambaikan tangan dengan antusias kepada Tetua Wei dan berkata, Tetua Wei, jangan terburu-buru. Dia akan menahan 300 pukulan. Tidak baik membunuhnya sekarang. Tetua Wei mengangguk setuju dan tersenyum, itu benar, itu benar. Namun, dia tidak memerintahkan pemukul untuk mengurangi kekuatan ayunannya. Pelari ketiga. Pemukul keempat. Tongkat estafet ke-100. Saat pukulan pertama mendarat, para penonton ternganga takjub. Ya Tuhan, dia benar-benar mampu menahan 100 pukulan. Itu 100 pukulan. Dalam catatan San Kando,
Hanya ada satu atau dua orang yang mampu menahan 100 pukulan. Aku tak percaya anak ini benar-benar mencapai 100 pemukul. Ini luar biasa. Bahkan sebelum tongkat penghancur jiwa menghantam mereka, tongkat itu telah membuat mereka gelisah. Dan kekuatan angin yang dihasilkan oleh jatuhnya tongkat itu membuat mereka terhuyung mundur beberapa langkah. Mereka sudah sangat menyadari kekuatan tongkat penghancur jiwa. Mereka bahkan tidak mampu menahan setengah pukulan, apalagi 100. Anak ini memang luar biasa. Dia tidak hanya selamat dari satu atau dua estafet, tetapi dia benar-benar berhasil sampai ke estafet yang ke-100. Anda harus tahu bahwa dalam 100 pukulan sebelumnya, tidak peduli pukulan mana yang mengenai sasaran, Gu Chen akan pucat dan hampir mati. Namun yang tidak mereka mengerti adalah bagaimana mereka bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu tanpa meninggal atau pingsan. Selain itu, dilihat dari situasi sebelumnya, dia kemungkinan besar mampu menahan pukulan demi pukulan. 100. Hanya 100 batang. Wajah Wei Zixing menjadi sangat pucat. Dan saat Gu Chen menahan semakin banyak serangan tongkat penghancur jiwa, wajahnya mulai perlahan-lahan menghitam. Saat Gu Chen memasuki ronde ke-11, dia jelas menunjukkan tanda-tanda tidak mampu bertahan. Bagaimana dia bisa melewatinya begitu cepat? Dia berada dalam kondisi hampir mati, tetapi tidak bisa. Jika keadaan terus seperti ini, dia kemungkinan besar bisa menembus angka 200 bar dan mencapai 300 bar. Tidak, saya perlu memerintahkan orang yang memberikan pukulan untuk meningkatkan kekuatannya. Merasa gelisah, Wei Zixing mengalihkan pandangannya ke orang yang memegang tongkat itu, berharap dia meningkatkan kekuatannya. Namun, dia menurunkan lengannya lagi, karena itu sudah batas yang ditetapkan oleh peraturan sekte. Jika dia terus meningkatkannya, itu akan melanggar peraturan. Mereka yang gagal melewati ketiga ujian tersebut akan diselidiki secara pribadi oleh para penatua disiplin. Ekspresi Wei Zixing semakin gelap saat memikirkan hukuman untuk tetua itu, dan dia mengumpat dalam hati kapan bajingan tua ini akan mati. Jika dia tidak mati, aku tidak bisa melewati batas. Kalau tidak, bajingan tua itu mungkin benar-benar menemukan sesuatu pada mayat dan membunuhku. Tetua Wei. Lu Ming benar-benar cemas saat ini. Wei Zixing berbalik dengan senyum ramah dan menepuk bahu Lu Ming Lu kecil. Pernahkah kau mendengar cerita tentang jerami yang mematahkan punggung unta? Menaruh sebatang jerami di atas sapi tidak akan mempengaruhinya karena beratnya. Tetapi menaruh jerami satu persatu di atas sapi. Ketika mencapai titik tertentu, sapi itu mungkin tidak mampu menahannya. Jika ada satu batang lagi, batang itu akan menghancurkan sapi itu sampai mati. Meskipun anak ini berhasil bertahan dari setiap pukulan dengan susah payah, bukankah menurutmu 100 pukulan ini hampir mencapai batas kemampuannya? Tidak lama lagi dia tidak akan tahan lagi. Lu Ming sudah mengutuk seluruh keluarga Wei Zixing dalam hatinya. Gu Chen sudah hampir kehabisan tenaga setelah belasan pukulan, dan sekarang, jangan sampai kehabisan tenaga. Setiap pukulan seperti gunung yang runtuh. Namun dia masih hidup. Wei Zixing menepuk bahu Lu Ming dengan lembut untuk menenangkannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Lu kecil, jangan khawatir. Lihat, sungguh mengejutkan bahwa bajingan kecil ini bisa menahan 100 pukulan. Tapi dia menantang 300 pukulan. Tidak mungkin dia bisa berhasil." Hao Dong, yang memegang tongkat, semakin ketakutan saat memukulnya. Pemula di depannya ini mustahil untuk dibunuh tidak peduli seberapa keras dia memukulnya. Aku harus bersikap lembut padanya, kalau dia selamat, dia akan mengingat kebaikanku. Wei Zixing sudah lama kehilangan ketenangan yang terpampang di wajahnya. Mengumpat dalam hati, 300 pukulan. Apa kau benar-benar pikir kau bisa menanganinya? Hentikan sekarang juga. Mohon ampun, jika kamu tidak mencapai angka 300, atau bahkan 299, kamu tidak akan dianggap sebagai pemenang. Menyerah saja. Meskipun tongkat penghancur jiwa tidak berat, bahkan orang terkuat pun akan kelelahan setelah 100 kali pukulan. Hao Dong, yang memegang tongkat itu, juga berdoa dalam hatinya, tolong hentikan. Jika kau hentikan, aku tidak perlu bekerja sekeras ini. 130 pukulan. 131. 201. Ketika tongkat estafet diserahkan, para penonton bahkan lupa bernapas, mulut mereka ternganga karena takjub. Dalam catatan San Kando, mereka yang mampu menyelesaikan 100 pengulangan sangatlah langka. 200 pengulangan? Rekor itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. 300 tongkat estafet, mungkin itu benar-benar mungkin. Harapan menyala di mata banyak orang, bukan untuk mendukung Gu Chen, tetapi hanya keinginan untuk menyaksikan terciptanya rekor legendaris. Kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pelipis Wei Zixing basah kuyup oleh keringat dingin. Dia bergegas menghampiri orang yang memegang tongkat itu dan mengulurkan tangan untuk merebut tongkat penghancur jiwa, mengambil tindakan sendiri. Hao Dong menggenggam tongkat penghancur jiwa dengan erat dan menariknya dengan kuat ke arah dadanya. Berebut kendali tongkat itu dengan Wei Zixing, sambil berkata, "Tetua, ini tidak melanggar aturan?" Tatapan mata Wei Zixing dipenuhi niat membunuh saat dia berkata dengan suara rendah, "Serahkan tongkat itu, apapun yang terjadi, aku akan bertanggung jawab." Membawanya? Membawa adikmu?
Haodong benar-benar ingin meludahi wajah orang itu. Aturan sekte tidak seperti ini. Jika dia tidak melindungi tongkat itu dan membiarkannya begitu saja, dan tetua disiplin muncul, bukan hanya soal mematahkan kakinya. Dia pasti akan membunuh seseorang. Tetua, tolong patahkan kedua lenganku. Haodong berkata dengan tatapan tak berdaya. Dengan begitu, aku bisa menjelaskan semuanya kepada para tetua yang sedang dihukum. Menghukum sesepuh? Wei Zixing bergidik, dan tangan yang mencengkeram tongkat penghancur jiwa secara naluriah mengendurkan cengkeramannya pada saat itu. Hukum tetua itu. Dialah pilar sejati di balik Aula Tiga Gerbang. Dia juga pemegang kekuatan sejati Aula Tiga Gerbang. Bahkan jika pemimpin sekte sendiri datang, dia harus diberi penghormatan penuh. Melanggar aturan Aula Tiga Tingkat, bahkan Wei Zixing, seorang tetua Aula Tiga Tingkat, akan dibunuh tanpa ampun hanya dengan satu tamparan. Benda tak berguna. Wei Zixing menendang Haodong dengan kasar, melemparkan tongkat penghancur jiwa ke murid tingkat 9 yang pendek dan gemuk lainnya, dan meraung, Yansu, kemarilah. Hajar dia sampai mati. Yansu mengambil tongkat itu dengan wajah muram. Siapa yang tidak melihat apa yang baru saja terjadi? Gu Chen ini praktis monster yang tak terkalahkan. Memukul seseorang dengan tongkat sekarang hanya akan membuatku menyinggung perasaan seseorang, bukan? Tatapan mata Wei Zixing yang hampir penuh amarah, hampir menempel di wajah Yansu saat dia berkata, jika aku melihatmu menahan diri, aku akan menghajarmu sampai mati. Yansu, benar. Gu Chen meludahkan seteguk air liur berdarah dengan lemah, lalu terkekeh, melewati 3 ujian adalah hal yang seharusnya kau lakukan. Aku tidak akan menyalahkanmu. Yansu tiba-tiba menutup kedua matanya yang hampir sebesar kacang kedelai, dan membanting tongkat itu dari posisinya yang tinggi. Aduh! Gu Chen menjerit kesakitan, darah mengalir deras dari lukanya, dan keringat dingin membasahi wajahnya saat tubuhnya gemetar hebat. Kurang dari 99 pemukul tersisa. Gu Chen mendesis melalui giginya, diam-diam menghitung angka dalam pikirannya, sambil secara bersamaan menyalurkan energi sejatinya untuk dengan panik merangsang benih jiwa agar berdenyut hebat dalam proses penyembuhan. Susah, anggota Balai Penegakan Hukum, Tetua Wei, tak seorang pun dari kalian akan lolos. Di bawah tatapan tajam Wei Zixing, Yansu tak berani menahan diri sedikit pun. Setiap pukulannya semakin dahsyat, hingga Gu Chen hancur berkeping-keping dan tewas. Seberapa keras pun ia berusaha, Gu Chen, yang terkena tongkat penghancur jiwa, tampaknya dilindungi oleh dewa khusus yang mencegahnya mati seketika. Saat tongkat estafet ke-300 mendekat, ekspresi Lu Ming semakin muram. Sebatan jerami memang bisa mematahkan punggung unta. Tapi trik ini sepertinya tidak berhasil pada Gu Chen. Dia sudah menerima 290 pukulan, dan pria itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mati. Jadi, pukulan mana yang akan menjadi jerami sungguhan yang mematahkan punggung unta? Jika pria ini berhasil bertahan dari 10 serangan tersisa, maka dia akan berhasil dalam tantangan ini, dan kemudian, memikirkan hal itu, wajah Lu Ming menjadi sehitam dasar panci. Ekspresi Wei Zixing juga tidak jauh lebih baik. Sejak dia mengambil alih Aula 3 tingkat, sangat sedikit orang yang mampu melewati 3 tingkat. Gu Chen adalah orang pertama dalam sejarah yang berhasil melewati ujian Ki Pedang, ujian gravitasi tingkat ke-9 dari alam roda Ki, dan mampu menahan 300 tongkat pemusnah jiwa. Manakah dari ketiga ujian ini, jika dilakukan oleh orang lain apalagi di kehidupan ini, bahkan dalam 10 kehidupan, yang mustahil untuk diselesaikan? Tapi anak ini, dia berhasil menyelesaikan ketiganya. Jika memang begitu, dia akan benar-benar tamat di sini hari ini. Yang lain menatap seperti orang bodoh, tak bergerak ke arah Gu Chen, yang telah dipukul hampir 300 kali oleh tongkat penghancur jiwa tetapi masih belum mati. Memukul. Arus listrik berwarna biru pucat, disertai dengan tongkat penghancur jiwa yang jatuh, menghantam Gu Chen dengan keras. Rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya itu menyiksa Gu Chen sedemikian rupa sehingga ia hampir menggigit giginya sendiri. Untungnya, denyutan benih jiwa dengan cepat meredakan rasa sakit tersebut. Tongkat penghancur jiwa itu tidak lagi secemerlang sebelumnya. Ia telah menjadi lebih tenang. 300 tongkat estafet telah selesai. Ledakan. Sebuah pintu batu yang tidak jauh dari kelompok itu tiba-tiba terbuka ke samping, memperlihatkan seorang lelaki tua duduk bersila, dengan rambut putih, botak, dan ikat rambut melilit dahinya. Orang tua ini mungkin adalah seseorang yang sangat sedikit orang di seluruh sekte Xuan Ming pernah lihat sebelumnya. Namun, dua karakter kuat di dadanya, hukuman, sangat mudah dikenali oleh semua orang. Hanya dua kata ini saja sudah cukup untuk mengungkap identitasnya. Hukum leluhur. Ini benar-benar menghukum leluhur. Jika seorang penantang mampu menahan 300 tongkat penghancur jiwa, leluhur hukuman akan secara pribadi keluar untuk menegakkan keadilan bagi penantang tersebut. 300 tongkat penghancur jiwa tak seorang pun mampu menahan itu. Bagi orang lain, semua ini tampak lemah dan tidak nyata. Tetapi secara tak terduga, leluhur hukuman benar-benar muncul. Patriark sekte tersebut adalah seorang master dengan kultivasi yang tak terukur, unik di antara jenisnya,
dan memegang posisi yang sangat tinggi di dalam sekte. Bahkan pemimpin sekte pun harus menghormatinya. Dialah yang bertanggung jawab untuk menegakkan semua aturan sekte. Jika dia tampil untuk menegakkan keadilan, maka mereka yang menjebak Gu Chen akan tamat. Semua orang diam-diam merasa kasihan pada orang yang menjebak Gu Chen. Orang yang menjebak anak ini sungguh menyedihkan. Dia sekarang terjebak dalam masalah. Ketuk-ketuk-ketuk. Tiba-tiba 4 pria berlari masuk melalui pintu, dan semua orang menoleh untuk melihat mereka. Orang yang berlari di depan memiliki tatapan kosong di matanya, mulut sedikit miring, dan ekspresi kesal di wajahnya. Dia adalah Susa, yang bergegas datang setelah menerima pesan dari bawahan Luming. Di belakangnya ada 3 murid dari Aula Penegakan Hukum yang pergi untuk menyampaikan pesan tersebut. Mengapa dia ada di sini? Susa terkenal buruk reputasinya di kalangan murid luar. Hampir semua orang mengenalnya, dan kedatangannya menimbulkan keraguan di antara semua orang. Susa melihat sekeliling dan melihat sosok yang familiar di hadapan Gu Chen. Wajahnya berseri-seri gembira sambil berkata, "Kakek, apa yang kakek lakukan di sini?" Wei Zixing adalah saudara dari salah satu tetua keluarga Su. Susa pernah bertemu dengannya beberapa kali. Aula Sangguan biasanya cukup sepi. Jadi wajar jika Susa tidak tahu bahwa dialah yang bertanggung jawab atas tempat itu. Wei Zixing menjelaskan dengan lesu, "Saya adalah tetua yang bertanggung jawab atas Aula 3 Lintasan, jadi tentu saja saya harus berada di sini." "Ah, jadi Anda adalah sesepuh dari Aula 3 Gerbang." Kegembiraan Susa bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dia melirik Gu Chen, lalu melangkah menghampiri tetua Wei, menunjuk Gu Chen, dan bertanya, "Apa yang dia lakukan di sini?" Tetua Wei memutar matanya ke arah Gu Chen dan berkata, "Dia bilang dia dijebak dan dipenjara. Dia ingin membersihkan namanya dengan melewati tantangan, 3 ujian." Jadi begitulah. Susa tiba-tiba menyadari, berjalan menghampiri Gu Chen, dan berkata dengan senyum puas, "Kau ingin menantang, melewati 3 ujian, untuk membersihkan namamu? Apakah kamu tahu ini wilayah siapa? Ini wilayah paman buyutku. Segala sesuatu ditentukan oleh paman buyutku. Bukankah kamu ingin lulus 3 tes, untuk membersihkan namamu? Akan saya jelaskan semuanya kepada Anda hari ini. Kepala itu memang milikmu, aku hanya menjebakmu. Aku menjebakmu agar kau ditangkap dan dipenjara. Siksaan yang kau derita juga merupakan sesuatu yang kuatur agar dilakukan oleh Balai Penegakan Hukum. Tapi sekalipun kau tahu semua ini, apa yang bisa kau lakukan? Ini wilayah paman buyutku. Sekalipun kau berlutut di hadapanku dan bersujud sampai kepalamu pecah, kau tetap celaka. Aku akan menghadapimu seperti yang selalu kulakukan. Aku akan memberitahu semua orang apa yang terjadi jika kau macam-macam denganku." Susah. Orang-orang di sekitarnya sedikit gemetar mendengar kata-kata yang penuh kekuatan itu. Tidak heran itu susah. Berikan jalan keluar bagi orang lain. Kau telah menyiksa mereka sedemikian rupa, bukankah seharusnya kau memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup? Orang ini jelas bukan orang yang bisa kita ajak main-main. Sayang sekali anak itu memprovokasinya. Sepertinya mulai sekarang, kita harus menghindari Susa setiap kali kita melihatnya. Paman buyut Susa bertanggung jawab atas Aula 3 Lintasan, dan kakak laki-lakinya juga membuat kemajuan besar di sekte dalam. Sekalipun leluhur pemberi hukuman ikut campur, mereka tidak percaya dia akan tidak menghormati mereka. Melihat Gu Chen lagi, mereka semua menghela napas memikirkan hukuman yang akan diterimanya. Sayang sekali. Wei Zixing sangat ingin menghampiri dan membungkam mulut Susa yang suka membuat masalah itu dengan tangannya. Biasanya, jika Susa melontarkan omong kosong yang arogan seperti itu akan menjadi hal yang berbeda. Dia bahkan bisa membantunya membela diri. Sekarang, leluhur penghukum duduk di sana. Setiap kali makhluk tua ini muncul, biasanya berarti akan ada pertumpahan darah dan hilangnya nyawa, baik di dalam maupun di luar sekte. Seandainya Susa tidak mengakui semua ini, orang-orang mungkin akan mengatakan beberapa kata baik untuknya. Tapi lihat dia sekarang. Susa mengakui semuanya tanpa dipaksa sekalipun. Secara khusus, Susa juga mengungkapkan bagaimana Balai Penegakan Hukum menyiksa Gu Chen. Jika para tetua disiplin menggunakan ini sebagai dalih untuk berurusan dengan Balai Penegakan Hukum, maka orang-orang di Balai Penegakan Hukum akan benar-benar hancur di sini. Melihat tetua hukuman masih menutup matanya dan mempertahankan ekspresi tenang, Wei Zixing tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah tetua hukuman masih bermeditasi dan belum mendengar kata-kata itu. Tindakan terbaik sekarang adalah mengirim Gu Chen pergi sebelum leluhur hukuman ikut campur. Wei Zixing melangkah menghampiri Gu Chen, merendahkan suaranya, dan berkata dengan nada damai, "Mari kita biarkan masalah ini selesai saja. Aku bersedia menjadikanmu muridku untuk menebus kerugian yang kau derita karena ini." Diterima sebagai murid oleh seorang tetua berarti, peluang yang sangat tinggi untuk menjadi murid inti di masa depan. Itu berarti menikmati perlakuan yang lebih baik lagi. Begitu banyak orang ingin menjilat para tetua dan menjadi murid mereka, tetapi tidak ada yang memiliki kesempatan. Wei Zixing tidak percaya bahwa pria ini bisa menahan godaan untuk menjadi murid inti. Susa, yang masih dalam keadaan sangat gembira dengan tangan bersilang,
langsung berubah muram ketika mendengar Tetua Wei mengatakan bahwa ia ingin menjadikan Gu Chen sebagai muridnya. Ia hendak protes ketika melihat Wei Zixing menatapnya dengan tatapan jahat. Kau sebaiknya bersikap baik. Susah hanya bisa menutup mulutnya dengan kesal, menatap Gu Chen dengan tatapan yang lebih tajam, dan bergumam dalam hati dengan penuh amarah, aku tidak mengerti mengapa paman buyutku menjadikanmu muridnya. Namun, meskipun kau setuju, aku tetap akan memperlakukanmu seperti biasanya. Gu Chen meringis kesakitan, mendesis dan tertawa. Maaf, aku tidak tertarik. Jika aku menjadi muridmu, bukankah aku akan diintimidasi oleh Susah setiap hari? Lagi pula, mengingat karaktermu, kau sama sekali tidak layak menjadi tuanku. Semua orang memandang Gu Chen dengan penuh kerinduan. Banyak orang mencoba berbagai cara untuk memohon kepada Tetua Wei agar menerima mereka sebagai muridnya, tetapi Tetua Wei menolak mereka semua. Anak ini memiliki kesempatan yang sangat bagus, dia seharusnya menerimanya tanpa ragu-ragu. Jika Wei Zixing menerima seorang murid, maka dia benar-benar menerimanya. Dia sama sekali tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Jika tidak, meninggalkan reputasi buruk karena menyalahgunakan muridnya tidak akan terdengar baik di mata publik. Beberapa orang menduga Gu Chen mungkin akan menolak, mengingat betapa bermusuhan kedua belah pihak baru saja terjadi, tetapi mereka yang mengharapkan penolakannya tetap terkejut pada akhirnya. Alasan penolakannya sebenarnya adalah, Wei Zixing tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Susah bergegas menghampiri Gu Chen, menunjuknya dengan marah, dan berkata, dasar bajingan tak tahu terima kasih, suatu kehormatan bagimu bahwa paman buyutku menjadikanmu muridnya. Itu adalah berkah yang telah kau kumpulkan selama 8 kehidupan. Menolak itu satu hal. Tapi kau berani-beraninya bicara tentang dia seperti itu? Apa kau tahu siapa dia? Gu Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan nada sarkastik, dia sama sepertimu, orang yang hina. Apa? Janggut Wei Zixing berkedut karena marah. Bocah kurang ajar ini bukan hanya menolak menjadi muridku, tetapi dia juga menghina karakterku. Belum pernah ada yang berani mengatakan hal seperti itu sebelumnya. Tepatnya, orang yang mengatakan itu sudah lama meninggal dan sekarang hanya berupa tumpukan tulang. Wei Zixing melangkah maju, menatap dingin ke arah Gu Chen, dan berkata dengan nada mengancam, anak kecil, berani-beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Hanya karena satu kalimat yang baru saja kau ucapkan itu, aku bisa saja membunuhmu puluhan kali. Jangan berpikir bahwa hanya karena leluhur hukuman terlibat, aku tidak akan berani melakukan apapun padamu. Aku yang bertanggung jawab atas aula 3 gerbang. Bahkan jika aku membunuhmu, paling-paling aku hanya akan dicopot dari jabatanku sebagai sesepuh. Kau masih muda, kau baru saja memasuki dunia bela diri. Belum banyak tahun berlalu. Jika kau benar-benar ingin terus membuat masalah, maka aku akan ikut bermain bersamamu. Dengan lambaian tangannya, Wei Zixing melepaskan tekanan tak terlihat yang cukup untuk membuat seseorang sesak napas, menyelimuti Gu Chen. Semua orang yang melihat ini tahu bahwa tetua dari Balai 3 Gerbang benar-benar akan bertindak. Susah sangat gembira dan berseri-seri lalu kenapa kalau kau lulus 3 ujian? Ini wilayah paman buyutku. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Kau tamat. Gu Chen tetap tak bergeming saat menatap Tetua Wei. Jika dia takut akan ancaman, dia pasti sudah mati di tangan Huang He dan gengnya sejak lama. Jika dia takut akan ancaman, dia akan dengan patuh menyerahkan kepalanya kepada Susah dan menghindari konflik dengannya. Jika dia takut akan ancaman, dia tidak akan melawan ketika ditangkap dan dipenjara, dan dia akan membiarkan orang-orang itu menyiksa dan memukulinya. Jika dia takut akan ancaman, dia tidak akan berani menantang 3 persidangan itu sejak dulu. Sekarang, hanya satu ancaman dari pihak lain sudah cukup untuk membuatnya mundur, maka penghinaan yang dideritanya sebelumnya tidak akan pernah bisa hilang, dan semua usahanya akan sia-sia. Apa gunanya? Dia menerima tantangan lulus 3 ujian? Pria tua itu membuka matanya, melirik Gu Chen dan yang lainnya dengan tatapan dalam, lalu perlahan berjalan mendekat. Nenek moyang hukuman telah tiba. Nenek moyang hukuman telah tiba. Angin dingin yang menerpa mereka menyadarkan mereka, dan ketika mereka melihat leluhur hukuman lewat, mereka tak kuasa menahan diri untuk berteriak kaget. Kenapa mereka bisa datang secepat ini? Pikir Wei Zixing dalam hati, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Patriark tua itu adalah seseorang yang bahkan pemimpin sekte pun harus menghormatinya. Jika dia ikut campur, hasilnya akan menjadi sesuatu yang bahkan pemimpin sekte pun tidak bisa ubah. Wei Zixing dengan cepat menarik aura kuatnya dan membisikkan peringatan kepada Gu Chen, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kau menyerah sekarang, aku jamin kau akan menjadi murid inti. Seorang murid batin? Orang-orang di sekitar mereka benar-benar terkejut dengan syarat yang ditawarkan Tetua Wei. Menjadi murid inti tidak hanya memberikan status yang sangat tinggi di dalam sekte, tetapi juga memungkinkan seseorang untuk menikmati berbagai manfaat yang diberikan oleh sekte tersebut. Dengan rutin menerima sejumlah ramuan dan batu jiwa, Anda dapat membuka lantai 2 dan 3 pavilion seni bela diri, di mana Anda dapat memilih lebih banyak metode kultivasi dan teknik seni bela diri, serta berpartisipasi dalam program pelatihan sekte, dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang tidak dapat dinikmati oleh murid-murid lahiriah.
Mengapa para murid luar berlatih begitu keras? Semua itu demi menjadi murid dalam. Sayangnya, jumlah tempat untuk menjadi murid dalam setiap tahunnya terbatas. Kecuali kekuatan seseorang mencapai puncaknya, sama sekali tidak ada peluang untuk memasuki sekte dalam. Tetua Wei sebenarnya mengatakan bahwa jika Gu Chen menyerah, dia akan disarankan untuk masuk sekte dalam. Jika Tetua Wei mengatakan kata-kata itu kepada mereka, mereka pasti akan setuju tanpa ragu-ragu. Banyak orang memandang Gu Chen seolah-olah dia adalah benda asing. Menolak sebelumnya adalah satu hal, tetapi menolak sekarang adalah hal yang mustahil kecuali kau idiot. Itu artinya menjadi seorang murid batin. Wajah Susa sangat muram. Dia jelas merasakan bahwa Wei Zixing akan membunuh Gu Chen. Tapi dia tiba-tiba mengubah sikapnya. Mungkinkah itu karena dia datang untuk menghukum leluhurnya? Bagaimana mungkin? Tetua Wei dan tetua hukuman sama-sama tetua. Bagaimana mungkin pihak lain tidak membela dirinya karena menghormati statusnya sebagai tetua? Mengapa tetua Wei begitu takut? Gu Chen dipenuhi rasa tidak percaya dan jijik mendengar kata-kata tetua Wei. Lalu dengan tenang tersenyum dan berkata, mengingat karaktermu, apakah kau pikir aku akan mempercayai apa yang kau katakan? Aku sudah menyetujui permintaanmu sekarang, tapi aku tidak tahu bagaimana kau akan menyiksaku setelah ini. Lebih lanjut, saya sangat yakin bahwa dengan kekuatan dan usaha saya yang gigih, menjadi seorang murid batin hanyalah masalah waktu. Aku sudah melewati 3 ujian. Bagaimana mungkin aku menyerah hanya karena kau bilang akan menjaminku posisi murid inti? Bukankah semua usahaku sebelumnya akan sia-sia? Wajah tetua Wei menjadi dingin, dan dia melambaikan tangannya, berkata, kau menolak bersulang hanya untuk minum hukuman. Karena situasinya sudah sampai pada titik ini, saya akan jujur kepada Anda. Sekalipun Anda bisa membersihkan nama Anda. Setelah hari ini, jangan pernah berpikir untuk hidup tenang di sekte ini. Mulai sekarang, jika kau melakukan kesalahan sekecil apapun, sebagai sesepuh Aula 3 Gerbang, aku akan segera mengusirmu dari sekte ini. Menurut aturan sekte, sesama murid tidak diperbolehkan saling membunuh. Selama kau bukan murid sekte, siapapun bisa membunuhmu. Harga untuk kesenangan sesaat bisa jadi seluruh hidupmu. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Gu Chen mengerutkan bibir dan tertawa terbahak-bahak. Apa gunanya hidup jika kau tidak bisa menjalani hidup yang penuh dengan pembalasan dan hukuman? Lagi pula, aku sudah lulus 3 ujian, kau seharusnya memikirkan keselamatanmu sendiri. Dikeluarkan dari sekte? Mari kita lihat siapa yang berani. Menurut peraturan, jika situasi seperti itu terjadi, kecuali diperintahkan oleh pemimpin sekte, aku bisa kembali untuk mengikuti 3 ujian lagi dan menuntut untuk membersihkan namaku. Susa memutar matanya dan mencibir. Jadi maksudmu kau akan menghukumku dengan berat? Itu lucu banget. Balai 3 Gerbang punya aturan kalau kamu melewati 3 gerbang itu, keluhanmu bisa diselesaikan. Tapi dasar bodoh, jangan lupa, paman buyutku yang bertanggung jawab atas Tripases Hall, dan dialah yang berkuasa di sini. Berapa kali harus kukatakan sebelum kau mengerti? Nak, kebodohanmu telah membuatku marah. Jika aku tidak menghajarmu habis-habisan hari ini, aku bukan susah. Paman buyutnya selalu mengalah padanya, tetapi anak ini tidak hanya tidak mundur, dia juga memanfaatkan situasi tersebut dan bersikeras membuat masalah untuk Susa. Mereka memang mencari masalah. Susa sangat marah dan mengangkat tangannya. Tetua Wei menurunkan tangannya, dan saat Gu Chen memandanginya dengan kebingungan, dia berkata dengan suara dingin, sungguh contoh yang bagus tentang pembalasan yang cepat. Nak, jika kau bersikeras melakukan ini hari ini, maka aku bisa memberitahumu dengan jelas. Jika cucuku terlibat masalah apapun, aku akan membuatmu 10 kali, 100 kali lebih buruk. Mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk bangun dari tempat tidur. Setiap kali orang-orang kami melihatmu, mereka akan melumpuhkanmu, mengubahmu menjadi orang yang tidak berguna yang bahkan tidak bisa bunuh diri dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Penatua Wei menatap Gu Chen dengan dingin. Mereka yang berlatih seni bela diri berupaya mencapai tingkatan seni bela diri yang lebih tinggi. Jika seseorang bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur, mereka akan menjadi beban yang tidak berguna. Mereka yang bisa menjadi murid suatu sekte harus memiliki keinginan yang sangat kuat terhadap seni bela diri. Mengubah mereka menjadi orang-orang yang tidak berguna yang tidak dapat mengembangkan seni bela diri akan 1000 atau 10.000 kali lebih menyakitkan bagi mereka daripada membunuh mereka. Inilah kartu truf terakhir Wei Zixing untuk mengintimidasi. Niat membunuh yang kuat yang terpancar darinya dilepaskan bersamaan dengan ancaman-ancaman kejamnya. Jalan seni bela diri tidak pernah mulus, pada dasarnya sulit. Gu Chen memutar matanya, sedikit rasa jijik terpancar dari senyumnya. Jika aku bahkan tidak berani mencari keadilan untuk diriku sendiri setelah dihina, seni bela diri macam apa yang sedang aku praktikkan? Penderitaan yang kita alami sebelumnya adalah demi serangan balasan kita. Lengan Gu Chen bergetar, dan aura ganas terpancar darinya. Mata Wei Zixing berkedut berulang kali karena marah. Dia menatap Lu Ming dengan geram, menyalahkannya karena membiarkan pendatang baru yang keras kepala itu sampai ke Sang Wantang dengan selamat. Mengapa dia tidak membunuhnya di jalan? Lu Ming memutar bola matanya ke arah Wei Zixing, kesal.
Membunuh Gu Chen? Kau tidak tahu apa-apa. Atas perintah Tetua Huo, jika dia tidak bisa sampai di sini dengan selamat, aku akan langsung mati. Aku berharap mendapat bantuan dari Sang Wantangmu. Tapi, Sang Wantang sama sekali tidak berguna. Kedua pihak yang dulunya hanya sekutu, kini mulai saling menyalahkan. Leluhur hukuman dengan acuh tak acuh berbicara kepada Gu Chen, berkata, kau telah melewati 3 ujian. Sekarang, katakan padaku apa yang menurutmu tidak adil. Kemarahan yang terpendam di hati Gu Chen akhirnya menemukan pelampiasannya pada saat ini. Wajah Wei Zixing langsung pucat pasi. Hal yang tidak diinginkannya terjadi, malah terjadi. Dengan campur tangan tetua disiplin, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengancam pihak lain. Lu Ming perlahan mundur, samar-samar merasakan bahwa sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi padanya. Susah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jantungnya berdebar kencang, dan matanya yang licik diam-diam mengamati leluhur hukuman. Mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Paman buyutnya adalah seorang tetua dari Aula 3 Gerbang, dan leluhur hukuman juga seorang tetua. Bukankah seharusnya ada rasa hormat di antara para tetua? Apakah tokoh-tokoh penting seperti itu benar-benar akan memiliki konflik batin karena orang biasa seperti Gu Chen? Para anggota tim penegak hukum di belakang Lu Ming semuanya mengamati Gu Chen dengan gugup. Takut dia akan mengungkapkan identitas mereka dalam kemarahannya. Gu Chen mengarahkan pandangannya pada Susa. Jantung Susa berdebar kencang di bawah tatapan itu, tetapi dia tetap bersikap tegar. Dia pernah menghadapi situasi serupa sebelumnya. Terakhir kali terjadi di Balai Penegakan Hukum. Para tetua Balai Penegakan Hukum, karena menghormati paman buyutku, hanya menjalankan formalitas, membuat pertunjukan, dan memberiku hukuman yang tidak menyakitkan dan tidak efektif. Kali ini, Aula 3 Gerbang dan Aula Penegakan Hukum seharusnya tidak jauh berbeda, kan? Melihat ekspresi Susa, Gu Chen diam-diam bertanya-tanya apakah Sang Wantang ini benar-benar hanya formalitas. Jika tidak, mengapa dia begitu percaya diri? Baiklah, aku akan mencoba apapun yang terjadi. Gu Chen mengepalkan tangannya memberi hormat kepada tetua hukuman dan berkata dengan lantang, leluhur, orang pertama yang berbuat salah padaku adalah dia. Susah. Beberapa hari yang lalu, aku bergabung dengan sebuah tim dan pergi ke Pegunungan Roh Abadi untuk berburu inti binatang buas. Kami secara tidak sengaja menemukan jejak kaki Qiu Tianlang, dan akhirnya kami berhasil menemukannya. Saat itu, dia sudah terluka parah. Dengan serangan gabungan dari anggota tim kami membunuhnya. Dengan demikian, kami memenggal kepala Qiu Tianlang. Aku pergi menemui tetua Suli untuk menebus hadiahku. Tetapi Susa tiba-tiba muncul dan menjebakku, memberitahu semua orang bahwa aku mencuri kepala Qiu Tianlang darinya dan menuntut agar aku mengembalikannya kepadanya. Tentu saja saya menolak, dan kami berdebat. Dengan kesaksian rekan-rekan tim saya, dia gagal dan pergi dengan perasaan kesal. Susa, berani mengakui kesalahanmu di depan tetua disiplin? Gu Chen menatap Susa dengan saksama menggunakan mata yang tajam. Sebelum menjawab, Susa diam-diam melirik Wei Zixing dan menyadari bahwa ekspresi pamannya tidak begitu baik. Penyangkalan tidak bisa diterima. Susa menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, aku memang mengatakan itu. Tapi itu karena aku salah. Aku pikir aku membunuh Qiu Tianlang, tapi kemudian ternyata bukan dia. Aku juga tidak menerima hadiahnya. Kan? Apa yang kau permasalahkan? Mengakui kesalahan? Gu Chen mencibir berulang kali. Semakin yakin bahwa berdasarkan reaksi Susa, ini bukan sekadar formalitas. Jika tidak, mengingat sikap arogan pihak lain, mengapa mereka tidak langsung mengakuinya? Gu Chen mengangguk tegas dan melanjutkan. Pertama, kau tidak mengakui kesalahanmu saat itu. Kedua, kau tidak menerima hadiah karena temanku menjaminku. Tetapi karena hal ini, kau menyimpan dendam terhadapku dan menyuruh Ju Xiao untuk menyulitkanku dalam perjalananku menguasai seni bela diri. Saya memberi jalan untuknya, tetapi dia sengaja menabrak saya dan berkata dengan agresif bahwa saya menghalangi jalannya. Lalu dia memukul saya. Ketika aku melawan, aku ditangkap oleh orang-orang dari Balai Penegakan Hukum dan dilemparkan ke dalam penjara bawah tanah. Di dalam sel penjara, saya dikepung dan dipukuli oleh lebih dari 20 murid. Untungnya, saya lebih tangguh dan selamat setelah pertempuran sengit dengan mereka. Karena kejadian ini, orang-orang dari Balai Penegakan Hukum mengirimku ke Gua Darah Iblis. Setelah terus membunuh di dalam, aku berhasil membunuh 5.000 iblis dan keluar. Dari penjara bawah tanah hingga Gua Darah Iblis, setiap tempat lebih berbahaya dari sebelumnya. Jika aku tidak beruntung, apakah aku masih hidup sampai hari ini? Jika kamu tidak menyimpan dendam dan ingin membalas dendam, apakah aku akan berada dalam situasi ini? Jika aku tidak mendapatkan keadilan untuk diriku sendiri hari ini, kau mungkin akan membunuhku suatu hari nanti. Kau pikir kau bisa membebaskan diri dari kesalahan hanya dengan satu kalimat sederhana? Apakah kau pikir itu mungkin? Penjelasan Gu Chen membuat semua orang merinding. Sungguh sebuah keajaiban bahwa dia bisa selamat setelah dikepung dan diserang oleh lebih dari 20 orang. Dia juga dikirim ke Gua Darah Iblis, di mana dia pasti dipenuhi luka-luka. Gua Darah Iblis sangat berbahaya.
Bahkan jika Anda tidak terluka, tidak mudah untuk keluar dari sana. Mereka yang keluar dari kelompok ini akan menjadi gila atau berubah total, bertindak ragu-ragu dan penakut dalam tindakannya. Tidak ada orang lain, seperti Gu Chen, yang berani mencoba 3 ujian tersebut. Tidak heran dia begitu bertekad untuk membersihkan namanya. Dia telah menderita siksaan yang luar biasa. Penderitaan yang dialami Gu Chen, mereka sendiri bahkan tidak akan memiliki peluang 10% untuk mampu menanggungnya. Tetua penghukum tetap tenang seperti biasanya, sehingga mustahil untuk mengetahui pikirannya. Susah melirik ekspresi tenang di wajah leluhur hukuman dan diam-diam merasa lega. Tetua kepala aula penegakan hukuman memiliki ekspresi yang sama seperti sebelumnya. Memang begitulah. Susah mengangkat bahu dan berkata dengan santai. Tapi semua ini karena kau tidak menghormatiku saat aku mengklaim hadiah. Ini bukan sepenuhnya salahku. Wajah Tetua Wei langsung pucat pasi. Ia berpikir dalam hati apakah kau sudah gila? Mengucapkan hal seperti itu di depan tetua disiplin sama saja dengan mencari kematian. Tetua Wei mencengkeram lengan Susah dan berteriak, "Diam!" Susah melirik Tetua Wei dengan kesal, dalam hati mengeluh, "Terakhir kali, sebelum itu, dan sebelum itu lagi. Setiap kali di aula penegakan hukum, kaulah yang mengajariku cara menangani berbagai hal. Selalu ada kesepakatan rahasia di antara kalian para petinggi." Sebelum Susah selesai berbicara, Tetua Wei dengan cepat menariknya ke belakangnya, melirik Tetua Disiplin dengan malu-malu, dan menjelaskan, "Tetua Disiplin, cucu saya memang menyimpan dendam terhadap Gu Chen. Namun situasinya tidak seperti yang dia katakan. Saya memang salah mengira orang yang dicari sebagai orang lain dan secara keliru menjebaknya. Mereka mengirim orang untuk membuat masalah bagi anak ini. Mereka benar-benar dibutakan oleh amarah. Saya mohon kepada tetua untuk mempertimbangkan usianya yang masih muda. Dia dipukuli di dalam sel sepenuhnya karena dia terlalu sombong. Itu tidak ada hubungannya dengan cucu saya. Orang dengan karakter seperti itu harus dikirim ke gua darah iblis untuk meredam kesombongannya. Jika tidak, keadaan akan menjadi mengerikan. Anak nakal ini jelas telah memutarbalikkan fakta. Aku memohon kepada tetua hukuman untuk menegakkan keadilan bagi cucuku dan menghukum bajingan yang hina dan sombong ini." Tetua Wei tampak tersinggung, seolah-olah Susahlah yang telah dirugikan. Gu Chen mencibir dalam hati. Dialah yang menderita, tetapi pada akhirnya dia dituduh menjebak orang lain. Wei Zixing, si bajingan tua itu, tidak lebih baik dari Susah. Tetua penghukum mengangkat kepalanya, dan kilatan dingin di matanya langsung membungkam semua orang. Aku di sini bukan untuk menghakimi siapa yang benar atau salah. Segel suci leluhur hukuman tetap tenang dan tanpa emosi hari ini aku di sini untuk mencari keadilan dan membersihkan nama mereka yang telah melewati 3 ujian. Jika Anda belum yakin, Anda dipersilakan untuk mengajukan keberatan terhadap ketiga uji coba tersebut. Ucapan-ucapannya yang mendominasi dan sama sekali tidak masuk akal membuat semua orang yang hadir merasa sesak. Tetua hukuman menghampiri Gu Chen, menunjuk ke arah Susah, dan berkata secara rinci, "Kau mengatakan bahwa kau dengan jelas mendapatkan kepala Qiu Tianlang, tetapi Susah mengatakan kau mencurinya? Benarkah begitu?" Menurut pasal 35 peraturan sekte, menuduh atau memfitnah sesama murid secara palsu dihukum dengan 50 hingga 100 cambukan. Perilaku Susah sangat buruk dan dia harus dihukum 100 cambukan. Susah merasa kesal dan memprovokasi sesama muridnya, yang menyebabkan penangkapan dan pemenjaraanmu, di mana kamu hampir dipukuli sampai mati oleh sekelompok orang. Menurut pasal 210 peraturan sekte, siapapun yang menjebak sesama murid dan hampir menyebabkan kematian murid tersebut harus dicabut kultivasinya. Apa? Menghapus kultivasi? Semua orang kecuali Susah menjadi pucat pasi mendengar ini. Jika kultivasi seseorang dihapuskan, ia akan menjadi orang biasa sepenuhnya. Bagi seseorang yang telah berlatih kultivasi selama bertahun-tahun, kehilangan kultivasinya secara tiba-tiba jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Susah dengan gugup mulai menelan ludah, jelas merasakan bahwa telapak tangan tetua Wei Zixing dipenuhi keringat dingin. Dia mencoba menghentikan orang tua itu melanjutkan pembicaraannya, tetapi orang tua itu menatapnya dengan tajam, dan dia langsung berhenti berbicara. Tetua hukuman melanjutkan, "Karena apa yang terjadi sebelumnya, kau dikirim ke gua darah iblis dan hampir mati di tangan iblis." Menurut pasal 749 peraturan sekte, siapapun yang menjebak sesama murid, menyebabkan mereka memasuki area berbahaya seperti gua darah iblis dan hampir kehilangan nyawa, tidak hanya akan diputus uratnya, tetapi juga akan dikeluarkan dari sekte dan tidak akan pernah diizinkan masuk lagi. Karena Anda telah diperlakukan tidak adil, Anda harus melalui 3 persidangan untuk membersihkan nama Anda. Menurut pasal 808 peraturan sekte, siapapun yang menjebak sesama murid, memaksa murid tersebut untuk melewati 3 ujian, untuk membersihkan namanya, akan dihukum mati. Saya telah menyebutkan kesalahan yang dilakukan Susah dan hukuman yang pantas dia terima. Dia bersalah atas berbagai kejahatan. Kau yang tentukan bagaimana menghukumnya, dan aku akan melaksanakannya. Para tetua yang bertugas menegakkan disiplin berdiri seperti pelayan menunggu perintah Gu Chen. Yang lain segera mengalihkan perhatian mereka kepada Wei Zixing. Bagaimanapun juga,
Dia adalah seorang penatua di Balai Tiga Gerbang. Meskipun statusnya sangat berbeda dari seorang penatua disiplin, setidaknya dia tetaplah seorang penatua. Di antara orang yang lebih tua, biasanya seseorang harus menunjukkan rasa hormat dan pertimbangan berdasarkan hubungan pribadi. Seberapa berat hukuman yang dijatuhkan leluhur kepada Susa? Di mata semua orang, tindakan tetua Wei Zixing masih menjadi poin penting. Merasakan tatapan khusus dari semua orang, Wei Zixing merasa lebih tak berdaya daripada apapun. Leluhur hukuman berbeda dari para tetua lainnya. Dia termasuk dalam faksi konservatif para tetua dan sangat berbeda dari banyak tetua yang baru dipromosikan. Kalau boleh dibilang, itu namanya mengikuti aturan. Kalau boleh dibilang terus terang, itu namanya jadi orang tua yang keras kepala. Sayangnya, para tetua-tua ini jauh lebih berkuasa daripada para tetua yang baru dipromosikan. Terlebih lagi, senioritas mereka berarti bahwa bahkan pemimpin sekte pun harus menghormati mereka. Wei Zixing menghela napas dalam hati, menyatukan kedua tangannya dan membungkuk hormat kepada Patriark, sambil berkata, "Patriark, mohon maafkan cucu saya kali ini, mengingat puluhan tahun saya telah mengabdi di Aula Tiga Lintasan. Dia adalah seorang jenius dari keluarga Sukami, dan kebanggaan keluarga Sukami. Jika kau mengampuninya, aku bersedia meminta maaf kepada Gu Chen atas nama keluarga Su dan memberinya kompensasi berupa batu jiwa." Para murid dari Aula Tiga Gerbang yang berdiri di dekatnya juga membungkuk dan memohon kepada tetua hukuman. "Tetua hukuman, tolong bebaskan Susa." Melihat tingkah laku Wei Zixing dan yang lainnya, Susa merasa agak lega. Permohonan mereka yang rendah hati adalah cara untuk menghormati leluhur dan jalan keluar. Tetua yang bertanggung jawab atas disiplin telah menemukan jalan keluar, jadi dia seharusnya tidak mempersulitnya terlalu jauh. Bibir Susa melengkung membentuk senyum dingin. Matanya menatap Gu Chen dengan jijik. Diam-diam dia bertekad akan memberi pelajaran padanya setelah masalah ini selesai. Gu Chen mencibir. Orang ini sudah terbiasa dengan kesombongan dan perilaku arogan di lingkungannya, dan dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengabaikan segalanya. Susa tidak bodoh. Hanya saja, dia terlalu terbiasa melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman masa lalu. Dia terlalu mempercayai tetua Wei Zixing, yang memiliki kekuasaan, untuk berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan masalah untuknya. Sayang sekali. Gu Chen melirik leluhur hukuman dan tahu bahwa leluhur ini bukanlah tipe orang yang akan menghormati orang lain. Pada saat itu, Gu Chen merasa sedikit kasihan pada Susa. Perilakunya yang arogan dan egois terkadang menyedihkan. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah kau pikir kau masih punya kesempatan? Tidakkah kau sadari bahwa hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu? Mimpi saja. Kau sedang membicarakan dirimu sendiri, kan?" Susa mengangkat kepalanya dengan penuh percaya diri. Dengan begitu banyak orang yang memohon untuknya, mengapa dia harus takut tetua disiplin akan menimbulkan masalah baginya? Susa memutuskan bahwa dia harus menunjukkan dominasinya sampai akhir hari ini. Dengan menggunakan masalah Gu Chen, dia akan benar-benar menegakkan otoritasnya di antara murid-murid luar, sehingga tidak ada yang berani melawannya jika dia merebut barang secara paksa di masa depan. Tetua disiplin melirik tetua Wei, yang hendak memohon belas kasihan, dan berkata dengan tenang, "Kau seharusnya mengerti apa arti 300 tongkat penghancur jiwa. Ketika kau memilih untuk memberinya 300, alih-alih 100 atau 200, kau seharusnya sudah siap. Sekarang, bahkan jika pemimpin sekte sendiri ada di sini, dia tidak bisa memohon belas kasihan." Gu Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin telah ditipu. Tampaknya ada faktor lain dalam ucapan tetua hukuman, jadi dia mau tak mau bertanya, apa perbedaan antara ketiga jumlah tongkat penghancur jiwa ini? Ya, tetua hukuman mengangguk dan mulai menjelaskan. Setelah menahan 100 pukulan tongkat penghancur jiwa, para anggota Aula Tiga Gerbang, terlepas dari konflik apapun yang mungkin mereka miliki dengan penantang, harus bertindak adil dan jujur untuk membersihkan nama penantang. Setelah menahan 200 pukulan tongkat penghancur jiwa, pemimpin sekte akan turun tangan untuk membersihkan nama penantang. Namun, apakah semua orang yang menjebak penantang dapat dihukum bergantung pada keputusan pemimpin sekte? Setelah menahan 300 pukulan tongkat penghancur jiwa, baik pemimpin sekte maupun Aula Tiga ujian tidak dapat mengganggu penantang yang membersihkan namanya. Mereka yang lulus 3 ujian di sini memiliki kekuatan lebih besar daripada pemimpin sekte. Kehadiranku ini justru karena kau telah menahan 300 pukulan penghancur jiwa. Dengan kehadiranku di sini, bahkan kehadiran pemimpin sekte pun tak ada gunanya. Setelah menahan 300 pukulan penghancur jiwa, aku bisa membunuh siapapun yang aku mau. Namun seberapa mudahkah menahan 300 tongkat penghancur jiwa? Tongkat penghancur jiwa menghancurkan jiwa. Satu pukulan saja sudah cukup untuk merobek bukan hanya kulit dan daging, tetapi juga membuat jiwa gemetar. Jika satu pukulan saja bisa menyebabkan hal ini, bagaimana dengan 300 pukulan? Kenapa kamu tidak sekalian memukulinya sampai mati? Baru sekarang Gu Chen menyadari bahwa tetua Wei menyimpan niat membunuh terhadapnya ketika ia melewati 3 ujian. Ia sebenarnya telah menggunakan tipu daya licik dan jahat untuk mencelakainya. Saya bilang bahwa setiap kali saya menyelesaikan satu level dan keluar, orang-orang memandang saya seolah-olah saya adalah benda asing.
Jadi kau berencana membunuhku saat aku sedang berusaha melewati ujian-ujian itu. Kau sungguh kejam. Aku tidak melakukan kesalahan apapun padamu, paling-paling aku hanya tidak mendengarkan nasihatmu dan bersikeras untuk melewati ketiga ujian itu, dan beginilah caramu memperlakukanku. Kalau begitu, aku malah semakin tidak punya alasan untuk menahan diri. Kilatan dingin terpancar di mata Gu Chen. Dia tidak menyimpan dendam terhadap Tetua Wei, dan apakah dia bisa melewati 3 ujian atau tidak, itu tidak akan merugikannya. Menghalangi saya saja sudah merupakan hal yang wajar, tetapi saya tidak pernah menyangka dia akan menggunakan cara-cara seperti itu. Untungnya, aku selamat. Jika tidak, aku akan mati di dalam dan dengan bodohnya berpikir itu karena aku tidak cukup kuat. Pada saat itu, Gu Chen mengepalkan tinjunya begitu erat hingga persendiannya berbunyi berulang kali. Tetua Wei tahu bahwa meminta bantuan para tetua disiplin tidak ada gunanya. Jadi dia segera mengalihkan pandangannya ke Gu Chen. Merasakan niat membunuh di mata Gu Chen, dia mengerti kemarahan pemuda itu saat ini. Menghadapi kemarahan seperti itu, merendahkan diri dan memohon-mohon tidak ada gunanya. Tetua Wei memutuskan untuk mengambil risiko. Dia akan menggunakan ancaman. Mungkin, hanya ancaman yang bisa efektif. Dia menatap Gu Chen dengan tatapan penuh kebencian dan mengancam. Gu Chen, aku tahu kau sangat marah sekarang dan berharap kau bisa memukuli cucuku sampai mati sekarang juga. Tapi biar ku katakan padamu, keluarga suku memiliki banyak murid dan memegang kekuasaan yang sangat besar di dalam sekte. Jika susah menderita luka sekecil apapun hari ini, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Kami tidak akan membunuhmu dengan mudah. Jika kau berhasil melarikan diri dari sekte ini, kami pasti akan membawamu kembali. Apakah akan menghukum atau tidak, itu terserah Gu Chen. Selama para tetua disiplin tidak ikut campur, ada kemungkinan untuk mencegah Gu Chen mengambil tindakan. Senyum dingin tersungging di bibir Gu Chen. Apakah kau mengancamku lagi? Aku sudah tertipu olehmu dan hampir terbunuh berkali-kali. Apa kau pikir aku takut kau akan melakukannya lagi? Susah harus mati hari ini. Matanya berkilat dengan niat membunuh. Pada saat ini, Susah menyadari bahwa keadaan tidak berjalan dengan baik. Tampaknya cara leluhur hukuman menangani masalah berbeda dengan cara para tetua aula penegakan hukum dan aula lainnya. Sekarang bukan tetua hukuman atau paman buyutnya yang memiliki keputusan akhir, melainkan pria ini yang telah dijebak olehnya berkali-kali tetapi belum mati. Berdebar. Susah berlutut di tanah, gemetar sambil memohon belas kasihan Gu Chen. Gu Chen, kumohon, lepaskan aku saja, dan aku akan memaafkan semua yang telah terjadi sebelumnya. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Wajah Gu Chen berbinar geli sambil terkekeh. Bukankah tadi kau bilang kalau aku memohon sekuat tenaga hari ini pun, itu tidak akan ada gunanya? Kalau begitu, aku akan membalas apa yang kau katakan tadi. Sekalipun kau menggali lubang di tanah hari ini, itu tidak akan berpengaruh. Aku tetap akan membunuhmu jika aku tidak berniat melakukannya. Susah mencoba memohon, tetapi Gu Chen melambaikan tangannya dan meraung. Seret dia pergi dan cambuk dia 100 kali. Tetua Wei menatap tajam orang-orang di sekitarnya, dan tak seorang pun berani melangkah maju. Tetua disiplin itu menatap tajam orang-orang di sampingnya dan berkata, apakah kalian pikir aku hanya hiasan? Seret aku pergi dan pukul aku. 2 orang di sampingnya gemetar, saling memandang. Tetua Wei terus menatap mereka dengan tajam, tetapi akhirnya mereka maju dan menyeret Susah ke samping. Menyinggung Tetua Wei paling-paling hanya akan berujung pada hukuman di kemudian hari. Membangkang perintah sesepuh yang disiplin, orang tua ini mungkin akan langsung membunuhnya di tempat. Itulah leluhur yang bahkan pemimpin sekte pun harus hormati. Gu Chen, berani-beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Kau akan mati dengan mengerikan. Aku akan memastikan kakak tertua dan kakak keduaku membunuhmu. Susah meraung-raung ke arah Gu Chen sambil meratap kepada Tetua Wei. Paman kakek, selamatkan aku. Selamatkan aku. Tetua Wei menatap Gu Chen dengan mata setajam ular berbisa, ingin melontarkan ancaman keras lainnya. Namun, Gu Chen, tanpa gentar, mengalihkan pandangannya ke pria yang memegang tongkat dan berteriak, pukul dia. Pukul dia sekeras-kerasnya. Keduanya ragu-ragu, tidak berani bergerak. Tetua hukuman berbicara perlahan, tetapi dengan niat membunuh yang mengerikan kurasa kalian berdua ingin mati. Kita akan bertarung. Kedua pria itu tidak lagi ragu-ragu, dan mengayunkan batang besi mereka ke pantat Susah. Ledakan. Ledakan. Batang besi yang menghantam pantat Susah terasa seberat 1000 pon. Dengan satu pukulan, pantat Susah terasa seperti akan meledak, dan rasa sakit yang hebat membuatnya meraung tanpa henti. Aduh, sakit sekali. Sialan, sakitnya luar biasa. Gu Chen, berani-beraninya kau memukulku.